Allah cubit kita dengan susah. Kalau kita lupa Allah saat sehat, maka dibuatlah kita sakit supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menciptakan sehat dan sakit sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan susah dan senang siapa? Allah. Maka orang yang lupa saat susah atau lupa saat senang, berarti dia belum betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hari ini orang banyak memikirkan tasawuf itu nanggalin dunia. Orang yang ahli rohani yang bisa ketemu Allah itu dia sudah nggak memakai fasilitas dunia. Kalau ada ustadz begitu, ente berhentilah jadi ustadz. Ya. Ngaji lagi. Tanggalkan pakaian ustadz. Mau jadi santri lagi. Cari guru yang baru. Karena berguru nggak boleh berhenti. Kalau seandainya syarat untuk mendekat kepada Allah itu menjadi seorang sufi, menjadi seorang yang rohaninya sebentar-sebentar ketemu Allah itu mesti menanggalkan dunia, menanggalkan kemewahan, kesehatan dan lain sebagainya, maka Nabi Sulaiman tidak layak jadi nabi. Betul nggak? Kenapa Allah ciptakan ada nabi yang kaya, Allah ciptakan nabi yang miskin? Supaya orang tahu bahwa kaya miskin tidak menghalangimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sangat mendorong ada orang yang berwirausaha, yang mau bekerja, apapun itu, yang penting halal. Ya. Semoga Allah berkahi usaha-usaha ini. Ya. Dan jangan lupa berbagi dengan para asatis kita. Ya. Ya. Sejahterakan mereka. Doakan beliau sukses, pasti antum sejahtera Ustaz ya. Pasti. Ya, sudah dapat ya. Pasti kebagian itu ya. Inilah qadimah syukur saya malam ini. Jadi saya dengar ada orang berpikir ngomong begitu ya. Kalau ngaji hikam ditinggalin dunia. Bukan begitu. Dunia itu nggak bisa ditinggalkan kecuali mati. Selama masih hidup, dunia dipakai. Yang benar itu, yang tepat itu, dunia jangan engkau masukkan ke dalam kalbu. Pakai saja dengan tubuhmu. Pakai di badan, jangan pakai di hati. Sederhana ya? Sederhana. Kalau mau ngaji, kalau orang nggak mau ngaji, dibilang, oh sulit itu. Ya. Dia menikah seperti kita, tengkar sama bininya kayak kita, ya. Jatuh cinta kayak kita, patah hati kayak kita, karma tetangga kayak kita. Wali itu. Ya. Kalau Allah kan nggak begitu. Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang kamu bayangkan tentang sesuatu, Allah nggak begitu. Gitu. Jadi lebih mudah mengenal Allah daripada mengenal wali. Karena orang nggak percaya, masa dia wali? Mas, karena yang berbicara itu ustadz, akhir jamaah ikut dan mengatakan bahwa bertasawuf mengenal Allah itu sulit. Siapa bilang sulit? Mengenal Allah itu lebih mudah dari mengenal wali. Ya, mengenal wali sulit karena dia makan kayak kita, tidur seperti kita. Ya, seperti wali. Gitu. Orang mengira wali itu autar. Enggak. Wali itu di antara kalian. Kekasih-kekasih Allah itu. Mudah bagi Allah menciptakan seorang wali. Sebagaimana mudah bagi Allah menciptakan syaitan. Mudah kok semua. Kalau orang datangnya dengan Allah. Ya. Baik, saudara-saudariku. Syukur ini tidaklah sempurna. Kecuali kita menyebut-nyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya Ahad, salli ala Muhammad. Allahumma ya Ahad, salli ala al-mithli khalifatika ya Allah ya Ahad. Boleh nggak salawat kepada soleh Nabi? Boleh nggak?
Boleh tadi ya? Bener boleh. Saya diprotes mursyid. Ada seorang mursyid. Salawat apaan tuh bid'ah? Kok salawat kepada Imam Mahdi? Itulah masalahnya. Ustadz sekarang banyak bicara, nggak banyak baca. Banyak bicara, nggak banyak baca. Nggak usah tinggi-tinggi. Ilmu kita mah semuanya ilmu standar. Cuma dibacanya dengan hati, maka dia jadi dalam. Ke orang-orang sini dulu menyebutnya ilmu dalam. Bacaannya sama, bismillah. Tapi ini dari dalam, yang itu dari luar, beda hasilnya. Kalau di Kalimantan itu disebut ilmu kesempurnaan. Ini dia kemasukan impun ini. Ini aja lah ya. Begini. Gak lucu. Ya sudahlah ya. Oke, baik. Lebih sahih. Bekas Pak Haji. Sama kok. Begitu juga. Nah Bapak ya. Rasulullah SAW, beliaulah yang mengajarkan bersalawat kepada selain dirinya, yang bukan Nabi. Ya, satu kali datang ya, seorang pembayar zakat. Lalu beliau mengatakan, Allahumma salli ala ibni Abi Aufa. Ya Allah, berilah salawat kepada Ibnu Abi Aufa. Hadis Bukhari. Hadis sahih Bukhari. Standar jadi ahli hadis mesti baca sahih Bukhari. Kalau enggak jadi taklid aja. Inilah masalahnya. Orang hari ini mau berbicara sebelum membaca. Ini PR kami, para guru ngaji, saling mengingatkan guru-guru ngaji yang lain. Kadang saya juga perlu diingatkan. Ya, sama-sama saling mengingatkan. Baik. Ini suaranya dari mana? Dari alam gaib ya. Di sana. Coba. Salon coba. Pai mati. Suara salon. Atau dipindah saya? Pindah mungkin. Pindah. Boleh. Nah, ya, mari kita baca surah Al-Fatihah untuk ruhaniah baginda Rasulullah SAW, untuk para anbiya, para nabi, para sahabat, wabil khusus Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan 4 wali-wali besar dan wali-wali yang bersamanya, Sayyidi Syekh Al-Qutub Rabbani, Sultanul Awliya, Syekh Abdul Qadir Jilani, Sallallahu sirrahu, wa Sayyidi Al-Ghawth أبي الحسن الشاذلي، وسيدي القطب محمد بهاء الدين الشاه نقشبند، وسيدي شيخ محمد بن الكريم سماني، وأحمد تجاني، وأحمد بن موسى الإدريسي، وأحمد رفاعي، وغيرهم من الأولياء العارفين. الفاتحة. يا dan kepada semua malaikat-malaikat Allah, malaikat Rahman, malaikat al-muta'aqibin, malaikat yang bertugas malam dan siang, dan imam akhir zaman, imamuna Mahdi. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kalam. Waladhdallin. Saya
membawakan kitab PDF Al-Futuhat Rabbaniyah. Di situ ada ilham Syekh Abdul Qadir Jilani. Disebut Risalah Al-Ghaus. Apa sebutan risalahnya? Al-Ghaus. Ghaus itu sebutan gelar daripada pemimpin para wali-wali Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani bergelar Al-Ghaus Al-A'zam atau Sultanul Awliya, yang berarti pemimpin para wali. Apa kata beliau? Ini biarinlah, orang Wahabi nggak percaya nggak apa-apa, ya. Tapi kita nggak perlu benci dengan Wahabi. Ya. Apa kata beliau? Semua wali di bawah telapak kakiku. Di bawah telapak kakiku. Tapi ingat, wali-wali Allah itu mereka ada yang saling kenal, ada yang tidak kenal. Jadi kaidah la ya'riful wali illal wali itu berlaku umum, khususnya tidak kenal kekasih Allah, wali Allah kecuali wali, ya. Itu enggak semua berlaku. Baik, ini saya mulai baca, ya. Suara jinnya tambah kenceng. Aja, matiin aja tuh, ya. Cerdas bener ente. Jadi seorang kekasih Allah itu, Bapak Ibu, masih diizinkan untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah menyebut dirinya dekat. Benar nggak? Benar. Allah dekat. Allah menyebut dirinya yukallim, berbicara. Benar nggak? Qala, berkata. Inni qarib, aku sangatlah dekat. Terus kenapa orang mencari-cari Allah? Allah kan dekat. Maka bukan Allah yang dicari. Yang dicari jati diri. Temu jati diri, barulah ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiadalah diri ini kecuali pahami dengan dua sisi. Satu, ciptaannya, itu yang dibaca oleh qori kita tadi, ya. Wa khalaqnal insana min tin. Kami ciptakan manusia dari tin, dari tanah. Lalu keturunannya dari sulalah, ya, dari min ma'in mahin, dari saripati tanah, dari air yang hina. Itu manusia yang zahir. Ada manusia yang batinnya. Nafakhtu fihi min ruhi. Jika kenal yang aku tiupkan itu, barulah kenal aku. Jadi yang Allah tiupkan itu bernama ruh. Ruh itu bukan zat Allah. Bukan. Ruh kita itu bersumber dari ruh Sayyidina Muhammad SAW. Bukan dari zat Allah langsung, bukan. Itu keliru. Itu orang meloncat tuh nggak sopan. Yang bilang ruhnya langsung dari zat Allah, dia nggak sopan. Tidak sopan. Lewat Nabi Muhammad dulu dong. Kalau enggak, ngapain itu kitab-kitab maulid, buku-buku lama, semuanya mengatakan Nabi Muhammad SAW gelar Abul Arwah, bapaknya para ruh. Punya ruh semua kan? Jadi kalau tadi Bang Haji Sofwan ini mengatakan hanya orang terpilih yang mau datang, benar. Karena rohnya dulu pernah ketemu di sana. Dan memang ini kan tidak dibuka, ya. Ya, saya lebih senang begini. Nantilah buat acaranya yang terbuka. Sekarang begini aja dulu. Ya. Apalagi ini zaman kampanye. Ya. Kalau pakai baju kuning nanti disebut apa, ya kan? Pakai sarung nanti disebut apa? Nanti kita bilang begini disebut apa, begini disebut apa, begini disebut. Ya, terserah mereka lah, ya. Jadi ini saya
Terima kasih ya kepada beliau yang sudah mau mengerti maunya kami. Ya. Syariat Allah sudah selesai, benar? Dengan selesainya risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada syariat baru. Yang ada pemahaman baru terhadap syariat. Syariatnya nggak berubah. Contoh di zaman Nabi, bahkan di zaman para imam, kalau jual beli pakai akadnya. Saya jual, saya beli. Saya beli, saya jual. Begitu bolak-balik. Sekarang kalau masuk ke toko, apalagi masuk ke toko-toko ya supermarket, minimarket, gitu dong ya. Ya. Hmm. Paham maksudnya? Iya. Nih. Apalagi Pak, nggak ada akad. Kenapa kita sebut itu sah? Padahal di fikih lama mesti ada ijab kabulnya. Ternyata fikih ini berkembang. Di Quran disebut antaradin, itu syariat. Yang penting kamu ridho. Itu syariat. Fikihnya berubah. Dulu kalau zakat mesti pakai beras atau makanan pokok. Sekarang pakai handphone nggak? Iya, selesai. Ya, betul kan? Ya. Di sini ada ini nggak? Kayak semacam makanan online gitu. Ya, gitu kan? Gimana transaksinya? Hmm? Kawan saya yang dulu mengharamkan, sekarang memakan ludahnya sendiri. Ya, serius. Karena dia membaca zaman sekarang dengan kitab satu abad lalu. Nggak nyambung. Bahkan kita baca dengan kitab yang ditulis tahun 2005, nggak nyambung. 2005 belum ada online-onlinean begitu, belum ada. Apa maksudnya? Bacalah zaman ini dengan risalah di zaman ini. Yang dibaca oleh, yang ditulis oleh ulama-ulama di zaman ini. Sama, kalau baca alam nyata ini dengan karya ulama sekarang, maka untuk baca rohani, kita nggak bisa menyandarkan dengan buku orang lama aja. Buku yang lama kita pertahankan, lalu kita kembangkan sesuai zaman sekarang. Maka ketika ada orang bertanya, tanya protes, kamu kok buka-buka ilmu hakikat? Kok buka-buka kitab-kitab hakikat? Saya pertanyaan itu pakai logika aja jawabnya. Lebih mulia kitab Syekh Abdul Qadir atau Al-Quran? Kenapa ente ajal Al-Quran? Kan lebih mulia. Kan lebih rahasia Quran daripada kitab Syekh Abdul Qadir. Benar nggak? Betul? Lebih mulia Qul Huwallahu Ahad atau kitab Risalah Al-Ghaus Syekh Abdul Qadir? Qul Huwallahu Ahad. Kenapa Qul Huwallahu Ahad boleh dibaca, boleh diajarkan? Ini nggak boleh diajarin. Lebih suci itulah Al-Quran. Yang suci aja dibuka. Masa untuk memahami sang suci itu nggak boleh dibuka? Kalau ente nggak ngerti, carilah pengertian. Karena orang hanya membagikan yang dia punya. Kalau Bang Haji ini punya duit, pasti dia bagi duit. Kalau dia punya pengalaman, pasti dia bagi pengalaman. Tenang, Ustaz, ya. Tawi, pembina, pembimbing. Saya khawatir. Kalau beliau punya jalan, pasti dibuka jalannya. Iya. Orang punya tanah, jualan tanah. Orang punya buah, maka dia bagi buah. Orang punya ilmu syariat, ilmu fikih, dia bagi ilmu fikih. Orang punya ilmu tarekat, dia pasti ngajarin tarekat. Walaupun orang syariat protes. Orang yang di dalam dirinya ada khazanah ilmu hakikat, pasti dia bagi ilmu hakikat. Walaupun orang tarekat juga protes. Itulah terus. Itulah terus. Dulu awal-awal ojek-ojek online ini muncul, ojek offline marah nggak? Yang marah itu sekarang ngikut nggak? Ngikut. Nggak bisa. Ini masa Allah menyebut dirinya anak dahar.
Ikulah sang masa. Ikulah sang waktu. Apa maksudnya? Allah itu menyebut dirinya masa, lalu ada namanya Al-Jabbar. Apa arti Al-Jabbar? Yang terserah gue. Itu salah satu terjemahan itu. Tapi secara harfiah Al-Jabbar yang merubah sesukanya. Secepat mungkin. Sekilat mungkin. Maka jangan heran. Selama pandemi ada orang yang mendadak miskin, ada yang mendadak kaya. Tapi orang kan hanya melihat yang fisik. Kalau di alam nyata begini, alam nyata ini, imitasi alam rohani. Maka di alam rohani juga begitu. Orang yang tadi miskin rohani, tiba menjadi kaya rohani. Orang yang tadinya kaya amal ibadahnya, ternyata tidak bermanfaat selama pandemi. Karena apa? Menghadapi pandemi, menghadapi perubahan masa, nggak cukup dengan banyak ibadat. Dia mesti dengan banyak makrifat. Orang yang ngotot dengan ritual jualan secara offline, begitu juga ngajar offline, riadoh offline, ya, masih riadoh di bumi, belum pakai satelit ya, dia ketinggalan zaman. Itulah makna an-dahr. Ikulah sang masa. La tasubud dahr, jangan kamu sesali caci maki masa. Jadi jangan ngomong kok zaman begini ya. Gitu. Ya. Orang yang ngomong begitu itu Allah tersinggung. Mau dia ustad kayak mau tanya wali kayak dipecat ente kewaliannya. Wali udah dipecat ya. Ya walau alam. Katanya segitu. Wali kota aja dipecat ya. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani, kita ambil kalamnya, kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Nggak ngotot, ya, menerjemahkan secara harfiah. Syariat selesai. Marifat selesai nggak? Belum. Kalau marifat selesai, pengetahuan nggak boleh ada. Marifat artinya pengetahuan. Dulu cari 5 hadis, itu bisa 5 tahun. 1 tahun, 1 hadis. Sekarang download 5 menit dapat 1 kitab isinya 10.000 hadis. 10 menit nggak nyampe. Cuma 5 menit dapat 10.000 hadis. Arti cara dapat ilmu yang zahir mudah nggak? Begitu juga ilmu yang batin, ilmu yang rohani. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini ilmu dulu dibuka tengah malam, buka malam juga. Cuma jangan kemalaman. Kasihan orang zaman now. Banyak keluhannya daripada memujinya. Ini aja dingin-dingin sudah mulai begini. Allah masih menurunkan malaikat Jibril nggak sampai sekarang? Masih, tapi tidak bawa syariat. Malaikat Mikael masih turun nggak sampai hari ini? Masih. Termasuk malaikat Israel. Turun terus kok ya. Sama, mereka masih turun. Orang awam mengira Sayyidina Jibril udah nggak turun lagi loh. Pensiun dong Jibril. Ya, dapat dana pensiun berarti dia. Nggak begitu memahaminya. Tanazzalul malaikatu warruh. Masih turun. Dalilnya. Apa maksud saya menghantarkan ini? Ilmu syariat selesai bro. Tapi ilmu hakikat ma'rifat berkembang terus. Maka Allah masih berkalam nggak kepada ruh para aulia? Masih, tapi tidak membawa syariat baru. Hanya mengajarkan ilmu-ilmu baru. Gitu. Lebih canggih kolbu atau Google? Sekarang loh, ngaku aja. Sekarang bukan para wali kita loh kita. Ya, bagus. Jujur, Allah lebih suka orang jujur. Buktinya kita kalau cari hadis, carinya di Google, katanya mau boikot Amerika. Tapi masih pakai barang. Mana yang handphonenya Apple sini kasih saya. Boikot biar kita selamatin ya. Tanya buci Cina, handphonenya Oppo, Vivo. Apa?
Analog-analog sederhana ini mohon difahami baik-baik. Ya. Kita sekarang karena kolbu ini belum bisa diakses, belum punya kuota, carilah wifi. Nggak ketemu wifi, carilah orang yang punya hotspot, biar terhubung dengannya. Paham maksudnya? Carilah makhluk-makhluk yang kekuatannya mempunyai wifi langit. Sehingga kita bisa mendownload ilmunya. Kalau yang disebut laduni, laduni itu ilmu langsung. Kalau langsung mungkin nggak pakai perantara. Langsung ya, langsung ketemu. Dan ulama kita sepakat ilmu laduni berlanjut sampai kiamat. Tapi kalau wahyu syariat sudah selesai. Syariat sudah selesai. Ya. Jadi kita nggak akan membahas ada syariat baru, tidak. Ya. Pemahaman baru terhadap syariat, iya. Ya. Salah satu kalam yang turun kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi ini bukan kalam syariat, ini kalam apa kata Allah Ta'ala? Ya Ghawthal Azam, wahai pemimpin para wali. Ahlul ma'asi mahjubuna bil ma'asi. Orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang pendosa. Semua kita pendosa. Hari ini matanya sudah dosa, hatinya sudah dosa, emosinya sudah dosa. Ya ahlul ma'asi, ahlul ma'asi. Para pemaksiat itu mahjubuna bil ma'asi. Mereka terhalang untuk merasakan kehadiranku karena maksiat-maksiatnya. Padahal aku dekat. Wa ahlu ta'at, orang-orang yang taat. Mahjubuna bit ta'at. Mereka terhalang dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukannya. Sehingga ketika mereka tertidur, mereka merasa jauh dariku. Ketika mereka kurang beramal, mereka merasa jauh dariku. Padahal Allah, mau dia taat, mau dia terjebak maksiat, Allah tidak pernah berjarak sedikit pun kepada hamba. Maka beliau mengatakan, itu ahli maksiat, itu ahli taat. Wali wara'ahum. Sedangkan aku punya orang-orang spesial. Yang bukan mereka yang pertama, bukan mereka yang kedua. Qaumun akharu laisa lahum ghammul ma'asi. Mereka tidak terhalang merasakan kasih sayangku di saat dia bermaksiat, terjebak maksiat. Mereka juga tidak jumawa ketika mereka taat. Diulangi ya. Wali wara'ahu. Aku punya hamba-hamba spesial. Yang mereka bukan ahli taat. Bukan juga pemaksiat. Mereka ini tidak terhalang oleh maksiat untuk merasakan kedekatanku. Mereka juga bukan orang yang ahli taat. Yang terhalang dengan taatnya dari merasakan kedekatannya kepadaku. Maka ini pesan kepada yang berhaji, berumrah. Allah di sana, di sini sama nggak? Ini pertanyaan saya tanyakan ke Nusantara. Jawabannya sama kok. Ya, ini kita lihat survei. Kali Tuhannya orang Lombok beda sama saya. Allah yang di Mekah sama yang di Lombok sama nggak? Sama benar. Terus kenapa orang nafsu berumrah? Berumrah itu bukan nafsu. Umrah itu perintah. Karena yang memerintahkannya yang maha dekat. Bukan mau cari kejutan ke sana. Tapi hanya kepatuhan kepada yang maha dekat. Jadi kita berumrah itu apa? Karena kepatuhan. Disuruh, nggak disuruh ya nggak datang gitu.
Dan umroh haji itu undangan langsung dari Allah. Semenjak zaman para nabi dulu dan diulang lagi. Nabi Ibrahim diulang lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ada kalimat di Quran. Wa'adzin finnas bil hajj. Beri berita kepada manusia. Kabar kepada manusia. Wa'adzin, kata azan dari sini. Hendaklah mereka berhaji. Itu zaman Nabi Ibrahim. Jadi haji umroh itu amalan yang sudah sangat kuat. Oleh karenanya, Nabi itu walaupun dalam hadis Nabi hanya berumroh 4 kali. Sebenarnya sebelum beliau membawa risalah, kan beliau sudah Nabi. Sudah berumroh berkali-kali. Sudah berumroh berkali-kali. Tapi itu kepada hak kenabiannya, bukan pada hak kerasulannya. Ya, kerasulannya cuma 4 kali. Itu pun gagal sekali. Ya. Kalau malam ini saya zikir 70.000, Allah tambah dekat gak? Malam ini saya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah tambah dekat gak? Allah mah dekat saja. Tapi yang berbeda, diri saya yang beda. Saya tambah sadar diri saya ini tiada. Yang maha ada hanya Allah Subhanahu. Jadi untuk apa zikir la ilaha illallah berulang-ulang? Bukan untuk Allah. Bukan untuk mengejar Allah. Allah tidak dapat dikejar. Tapi untuk menghantam nafsiyah, ego diri kita. Jadi Allah perlu zikir la ilaha illallah kita. Nabi perlu sholawat nggak? Nabi SAW memerlukan sholawat kita? Tidak. Siapa yang perlu sholawat? Kita yang perlu berkah sholawatnya. Ya. Orang Lombok mah ngaji begini tuh biasa. Ya, nyambung terus dari tadi saya lihat. Jadi Allah dekat. Saya khusyuk, saya nggak khusyuk, Allah tetap dekat nggak? Terus kenapa malas sholat? Jadi kita sholat aja, khusyuk nggak ada urusan. Kenali dah dia, engkau pasti khusyuk. Cuma khusyuk itu ada yang rasanya menangis, ada yang tidak menangis. Ada yang rasanya kita bergetar, ada yang rasanya tenang. Ada yang rasanya kolbu itu melayang, ada yang kolbu terasa diam. Itu namanya hal. Allah bukan hal. Kita berubah-ubah. Allah tidak pernah berubah. Maka jangan sembah Allah karena engkau cari tangis. Jangan engkau bermakrifat karena ingin mencari getaran kolbu. Karena Allah tidak akan tambah dekat dengan getar-getar itu. Jadi ngaji ilmu-ilmu zikir gak cukup. Mesti ilmu mazkur. Mazkur itu ilmu tentang yang dizikirkan. Kalau mau zikir angka-angka. Nih baca zikir sekian. Ini talqin sekian. Ijazah zikir. Itu gampang. Nah, tapi yang membuat kita tidak merasa sok karena taat. Tidak putus asa karena maksiat. Itu yang mahal. Ya, itu yang maka berdasarkan kalimat ini. Wahai diriku dan dirimu yang bermaksiat. Jangan putus asa pada Allah. Karena Allahmu saat bermaksiat setelah bermaksiat dengan Allahmu saat taat sama. Jadi jangan putus asa. Bukan nyuruh maksiat nih, bukan. Karena kita ini mahallul nisyan. Karena Allah mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti bersalah. Kalau ada di antara ini saudara-saudariku yang merasa enggak berdosa hari ini, saya curiga nyawamu sudah lepas. Yang datang ini ada jelmaan malaikat. Enggak ada, kita enggak berdosa. Semua kita berdosa. Antum kira saya bisa baca kitab ini, bisa hari ini enggak maksiat? Saya bermaksiat kok hari ini. Tapi saya juga taat hari ini. Ya. Tapi saya maksiat dan taat itu insya Allah tidak membuat keyakinan tentang Allah ini bertambah ataupun berkurang, sama.
Yang beda itu naik turun itu taat dan maksiatnya yang naik turun. Ini yang disebut al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu ada dua jenis. Iman kondisi, cabang. Ada iman pokok, iman asal. Yang asal ini dalam kolbu. Dia nggak boleh berubah. Sedangkan yang cabang, cabang boleh tumbuh. Boleh dipotong. Boleh mengering. Ya, lanjut. Ini baru satu kalam ya. Satu kalam. Sampai pagi. Biasa kalau bilang gitu saya mau beres ini. Tadi kita candain dokter yang ngaji tadi. Saya jauh tak 2 jam. Lah ada lebih jauh lagi Jakarta. Ya, kita paham maksudnya pasti besok ada kerjaan ya. Beliau datang menghibur kita dengan suara yang indah. Kita berterima kasih ya. Summa qala li. Lalu Allah membisikkan satu kalam lagi kepadaku. Kata Syekh Abdul Qadir. Gila. Beliau bisa menangkap. Kita nggak bisa menangkap. Nah ini bedanya kita dengan Syekh Abdul Qadir ya. Tapi saya mau tanya. Anugerah besar untuk beliau ini. Apakah khusus untuk Syekh Abdul Qadir Jilani? Atau akan ada juga hamba-hamba Allah yang merasakan ini sampai nanti kiamat? Ya. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir bukan Nabi. Bukan? Jika dia seorang manusia biasa, Allah izinkan mencapai tahapan itu. Maka di antara kita ini mungkin ada juga yang diizinkan. Insya Allah. Ya Ghawthal A'zam. Wahai pemimpin para awliya Allah. Ghaus yang agung. Basyiril mudnibi bil fadli wal karam. Jangan kau takut-takuti pemaksiat. Diberilah berita gembira kepada mereka bahwa aku yang maha dekat ini sangatlah pemurah, sangatlah fadl, berlebih kasih sayangnya. Wal karam, sangatlah pemurah. Karim, karim itu apa bedanya dengan jalal? Jalal itu bikin takut. Kalau karim, perasaan takut yang ujungnya putus asa, takut ketemu. Karena kita tahu Allah pasti karim. Karim itu dia pemurah plus maha pengertian. Itu arti karim. Yang memberi tidak memperhatikan nanti dihujat oleh yang diberi atau tidak. Ya, bocil-bocil itu tahu ya. Kirain suara nek lampir ya. Dan ayunan. Kirain kuntilanak tadi ikut ngaji. Mualaf dia berarti ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Wahai para pendosa, itu maksudnya. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Ya. Jika maksiat orang setinggi langit, kasih sayang Allah setinggi aras. Paham maksudnya? Kalau orang maksiat setinggi langit, kasih sayang Allah seberapa? Lalu kenapa banyak ustaz pemarah? Bukan penyayang. Tidak belum kenal sama Allah dia. Marah ada marah juga. Tegas ada masanya tegas. Tapi enggak ancam orang pakai neraka. Ya. Ini yang marah-marah sama anaknya dikit bilang neraka. Waduh. Korban kesalahpahaman ustaz terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'jabin. Tapi beri juga berita kepada orang yang ujub dengan taatnya. Bil adli wan niqami. Bahwa aku maha adil. Kalau dia baik, aku baik. Tapi sholat yang tadi kira-kira diterima nggak? Sholat Isya barusan. Kira-kira diterima nggak? Snuzon? Kira-kira sholat yang tadi pantas nggak diterima Allah? Sholat yang barusan. Pantas nggak?
Hmm? Pantas? Benar, pantas. Coba kita cek. Saya cek ya. Dari takbir sampai waladhdallin amin masih kepikiran dunia nggak? Ya nggak pantas. Baru sampai waladhdallin. Dolin beneran itu. Jangan-jangan baru kabirau ya sudah melayang itu. Aneh ya. Giliran sholat bisa melayang. Itu tanda syaitan itu zahir. Tanda syaitan itu zahir. Yang kita nggak pikirin kok bisa jadi kepikiran. Nah, itu yang Nabi sebut. Jika engkau sholat, idza shalla ahadukum, ya, ja'a ilai syaitan. Datang syaitan kepadanya. Faqala uzkur kaza, uzkur kaza. Maka syaitan mengatakan, kamu ingat gak ini? Kamu ingat gak ini? Maka pikiran kita selalu ingat. Jadi yang pikirannya bawa sholat, nanti pikirannya macam-macam. Itu kata profesor saya dulu tuh. Waktu kami dulu nulis artikel, gak bisa-bisa. Kamu sholat. Selesai sholat tuh teman-teman pada ngadu. Macam pikiranku, Prof. Itu bagus, itu bagus. Coba yang kamu pikirkan ada 5, antus 1 katanya. Jadi kalau Bang Haji ini lagi mentok ngurusin usaha beginian, sholat aja dulu ya. Nanti hasilnya lapor. Wahai orang-orang yang takjub dengan tasnya, dengan umrohnya, dengan sholatnya, dengan sholawatnya, dengan zikirnya, dengan maulidnya. Aku maha adil. Tapi aku juga suka membalas orang. Pilih mana? Minta keadilan Allah atau minta kasih sayang Allah? Jadi jangan bilang Allah kok nggak adil. Kalau Allah minta adil, 50-50. 50-50. 50. Jadi setengah hari kita untuk dunia, setengah hari untuk sanggup nggak? Bukan untuk akhirat, untuk Allah. Akhirat kan bukan Allah. Serius? Akhirat Allah atau bukan? Akhirat itu ciptaan atau Tuhan? Kita nyembah Allah bukan untuk akhirat, untuk Allah. Karena Allah. Nah, maka zuhud itu juga 2. Nah, pemahaman orang tentang tasawuf hari ini dikira orang tasawuf itu mesti zuhud. Enggak. Zuhud itu hanya satu bab dari tasawuf. Zuhud tahu zuhud? Zuhud itu talak dunia 3 kali. Bukan 3 kali lagi. 1000 kali. Jadi nggak bisa balik. Tapi talaknya pakai kolbu. Maka zuhud ini dibagi 2. Ada zuhud abid, ada zuhud arif. Nih ingat-ingat ya. Zuhud abid ahli ibadah. Ada zuhud arif ahli ma'rifat. Ini yang jelasin Imam Nawawi Standar. Ini bukan ilmu baru. Saya hanya merapikan yang cecer di banyak kitab aja. Zuhudnya ahli ibadah. Dia takut kalau memperoleh dunia, kemewahan dunia. Takut dunia mengganggu dia kepada Allah. Maka kami tambahkan di tengahnya. Ada zuhud salik. Zuhud abid, salik. Yang ketiga. Kalau salik cari akhirat. Salik ini dia takut dunia mengganggu dia supaya nyampe ke akhirat. Maka dia tinggalkan dunia supaya nyampe akhirat. Itu kalau al-arif, orang yang kenal Allah, dia meninggalkan dunia dan akhirat sekaligus. Maksudnya apa? Batin dia nggak ngelirik dunia. Mata dia lihat dunia. Pikiran dia lihat dunia. Makan enak, gak apa-apa. Imam Abdul Hasan Syadzili berhaji tiap tahun. Berhaji tiap tahun modalnya berapa bang? Bang Haji? Yang itu haji plus itu. Berapa juta? 50.
150. Itu hotelnya jauh ya. Kalau hotel yang dekat bang, 200. Nah, kita ambil 200 ya. 200 juta tiap tahun. PNS sanggup nggak tuh? Kayak karyawan biasa nggak sanggup. Imam Syazili sanggup tiap tahun. Kaya nggak tuh? Kaya dia. Beliau itu susah sebelum ke Mesir. Karena dicaci maki orang, sesat. Selevel Imam Syazili yang mengajarkan Ihya Ulumuddin, mengajarkan kitab Futuhul Qulub, mengajarkan kitab Khatmul Awliya, yang mengajarkan kitab Risalah Al-Qushairiyah, yang mengajarkan kitab besar. Itu nggak dihargai orang di kampungnya. Kampungnya ya disebut Maghrib Adna, Maghrib dekat, Maroko dekat. Kalau Maroko yang jauh sekarang yang jadi Maroko itu ya mungkin Tunis atau Aljazair sekarang itulah ya. Jadi beliau ini masuk ke Mesir mendengar kalam seperti Imam Syekh Abdul Qadir Jilani mendapat kalam. Jadi ada sir masuk ke dalam kolbunya, ilham. Wahai Abul Hasan, penderitaanmu berakhir di sini. Setelah ini engkau akan diberikan anugerah kesenangan kemewahan yang tak terbatas. Benar awal beliau masuk sampai beliau wafat. Dan alhamdulillah kami pada syukur nikmat atas berkah dari Allah. Akhir tahun kemarin diizinkan Allah ziarah ke Imam Abul Hasan Syazili dan itu pelosoknya Pak. Kita kalau udah ke sana untuk balik lagi kayaknya sulit. Ya. Alhamdulillah ke sana. Ya. Saudara-saudari temukan Allah, jangan minta keadilan Allah. Mintalah kasih sayang Allah. Ya. Kalau kasih sayang kita kurang-kurang, kita tidak sempurna, Allah yang menyempurnakan. Tapi kalau minta keadilan, sholatnya dituntut sempurna. Ya. Maka jangan tuntut Allah. Kau nanti dituntut. Ya. Masih kuat? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, Fatihah dulu ya. Ya, kepada ruh kita semua, jasad kita semua, orang tua kita semua, dan semua yang hadir malam ini. Al-Fatihah. Mahmud yang sembilan. Ya. Ini tempat-tempatnya apa nih, Bang Haji? Hah? Sembalun, bagian dari Rinjani. Thumma qala li, lalu berkatalah ia kepadaku, ya Ghausal A'zam, ahlu ta'ati yadhkuruna na'ihim. Wahai Ghaus yang agung, orang yang taat itu biasanya yadhkuruna na'ihim, yang dia lihat Allah yang maha memberi nikmat. Wa ahlul isyan yadhkuruna ar-rahim, orang yang bermaksiat kalau ketemu jalan maka dia melihat Allah yang maha memberikan kasih sayang. Benar gitu ya? Benar gak? Habis maksiat berharap diampuni gak? Jadi yang disebut ahli taat yang bisa kembali kalau dia melihat ketaatan dia nikmat dari Allah. Ahli maksiat yang masih diizinkan untuk datang kembali kepada Allah, yang dia tidak putus asa dari rahmat Allah setelah dia bermaksiat. Kalau lagi maksiat mah lupa. Ya. Summa qala li ya Ghawsal A'zam ana qaribun ilal 'asi ba'dama yafragh min al-'asyan. Ini bukan nyuruh maksiat, ini jangan salah paham. Wahai wali agung,
aku ini akan terasa dekat pada orang yang bermaksiat setelah dia selesai maksiat. Coba, banyakkah di antara kita atau pernah melihat ada orang yang nangis setelah maksiat? Takutan. Benar? Benar ya? Serius nggak? Habis maksiat nih, terus ketakutan. Tobat, tiba-tiba sholat tobat, tiba-tiba tobat. Allah, kenapa ya Allah, aku melakukan ini ya Allah, gitu ya. Benar nggak? Di saat itulah Allah dekat kepada dia. Tapi syaitan tidak akan biarkan. Ya, syaitan nanti akan datang bisikin. Kamu ini tidak pantas menyebut nama Allah. Nah, gitu. Ya. Udah maksiat aja lagi. Ada yang nyuruh maksiat karena memutuskan rasa itu. Ada juga yang caranya menumbuhkan kepercayaan diri bukan pada tempatnya. Udah maksiat aja, ntar Allah juga ampuni. Gitu. Nah, ini kena juga ntar itu. Wa ana ba'idun minal muti' idza faragha minat ta'ah. Aku akan terasa jauh pada orang yang merasa taat setelah dia taat. Yang merasa taat. Maka kalimatnya pakai muti' ya, bukan ahli ta'ah. Ya, muti' ya. Orang yang, maka di Quran fawailun lil musallin. Musalli, orang yang sholat. Terjemahannya begitu. Orang yang merasa dirinya sholat. Maka coba lihat. Udah sholat nih. Hidup lagi susah. Datang ke kiai. Datang ke tuan guru. Datang ke tuan guru haji. Dikasihlah wirid dan sholat. Amalan nih. Ntar kamu kebuka rezekinya. Diamalin lama kawan ini. Setelah beberapa hari diamalin. Ternyata nggak ada perubahan. Sebab kata dia. Sepertinya ajaran Islam ini tidak benar. Sepertinya zikir-zikir ini tidak bermanfaat. Mulai detik ini saya tidak akan wiridan lagi. Tidak akan datang kepada kiai lagi. Ada orang begitu? Banyak. Ini ada artis yang lagi konflik, murtad dia. Murtad. Konflik sama temennya. Ya urusan duit. Minta royalti, ngancem-ngancem. Ternyata orang dulu temenan. Ya, minum bareng-bareng, tawa bareng, main musik bareng. Sekarang musuh-musuhan. Tapi itu nggak hanya band. Orang majelis juga ada yang begitu. Benar nggak? Orang majelis juga begitu. Apalagi orang travel. Maaf ya Bang Haji ya. Maaf Bang. Jadi hot lagi nih. Buka dulu lah. Allah mesti. Ini bukan nyuruh berhenti taat, bukan. Allah nyuruh berhenti, engkau takjub dengan amalanmu. Saya tadi misalnya, tadi saya mau nanya sama dokter yang tadi itu. Dokter siapa namanya? Sabar. Pak dokter, suara itu dari gendang suara. Itu gendang suara, Pak dokter yang buat atau siapa? Ilmunya bukan untuk beliau, tapi untuk jemaah. Beliau mau tahu jawabannya. Pasti beliau jawab apa? Ini bukan saya yang ciptain, tapi Allah yang sama-sama punya gendang suara. Kenapa pita suara dia indah, merdu? Kok suara kita cempreng? Benar nggak? Oh, berlatih. Bukan. Coba aja suara-suara cempreng berlatih. Nggak akan berubah. Ini emang anugerah. Jadi anugerah dan bakat itu beda. Bakat itu memang harus dilatih. Tapi kalau anugerah, suaranya memang dari sononya bagus. Dari lahirnya bagus.
Berarti kalau takjub kepada suara beliau tadi, itu takjub kepada si dokter atau takjub kepada yang memberikan pita suara yang bagus itu? Iya, kira-kira begitu. Sama, berguru juga begitu. Jangan fanatis kepada guru. Fanatiklah kepada zat yang memberi cahaya ke dalam kolbu guru itu. Si guru manusia biasa. Tapi zat yang menumpahkan cahaya itu yang luar biasa. Maka nanti jika gurunya tidak sempurna, dia bilang, emang guru saya manusia, maka nggak sempurna. Tapi kalau kita fanatik pada guru, nanti bisa perang itu. Ya. Bisa fanatik buta, bisa juga benci buta. Kecewa nanti sama gurunya, benci dia sama gurunya. Makanya bukan orang band doang yang bisa tengkar. Orang majlis juga bisa tengkar. Terakhir ada tanya jawab ya. Berarti baca satu lagi lah ya. Tadi berkaitan dengan zuhud. Masih cuma satu paragraf saya loncat. Ya Ghausal A'zam, ukhruj an tuqbatid dunya tasir bil akhirah. Bisakah nikmat akhirat dirasakan sekarang? Bisa ya? Orang di akhirat tuh nanti disebutkan di hadis dan Quran, di tazawarun, itu di hadisnya. Mereka saling berziarah. Saya niatkan datang sekarang ini meniru amalan ahli surga. Jadi datang karena bersaudara. Ya. Di surga, orang makan enak. Dan setiap orang bersyukur. Bisa nggak syukur itu dibawa sekarang ke sini? Bisa. Maka menu-menu surga itu boleh dibawa sekarang di sini sebagian. Menunya. Ya. Ini yang disebut ya. Waliman khafa maqam rabbih jannata. Bagi orang yang takut. Bagi orang yang menghargai makom Tuhannya. Kalau terjemahan bebasnya, bagi orang yang sudah mengenal Allah, bagi dia dua surga. Surga yang didahulukan di dunia, dan surga yang nanti. Ya. Nah, bagian akhir, wakhruj an uqbatil akhirah, tasil ilayya. Orang masuk surga, belum tentu ketemu Allah. Kalaupun ketemu itu hanya surga Firdaus. Surga Firdaus itu paling tinggi. Di atasnya, langitnya Firdaus itu langsung aras. Tangga-tangganya aras, disebut raf-raf. Allah tidak bertempat di aras, tapi Allah menumpahkan kasih sayangnya kepada aras. Maka diizinkan orang-orang di surga memandang wajah Allah sekali pagi, sekali sore. Tapi dari pagi sampai sore, pagi sampai petang, petang sampai pagi lagi, jaraknya 500 tahun. Ini udah berapa umurnya Bang Haji? 40 ya? Muda kali Bang Haji. Aku lebih muda lagi. Baru kita, ya 40 ya? Tapi rasanya udah lama sekali di dunia ini. Apalagi pas pandemi itu kayaknya dunia lama. Ya? Karena kita nggak ngapa-ngapain. Bayangkan 500 tahun nggak ketemu Allah. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Makanya di sana diberi nikmat makan supaya orang terobati rindunya. Makan, kalau makannya banyak, kawinnya banyak. Makanya di sana boleh kawin banyak.
Jadi mumpung bisa cemburu, ya sekarang cemburunya. Sono nggak ada cemburu lagi. Cuma boleh cemburu, melarang nggak boleh. Maaf, ceplosan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan 500 tahun. Jenuh. Tapi orang yang surga paling bawah, dia berusaha biar naik. Gimana biar naik? Dia mesti ngaji ma'rifat. Jadi jangan dikira ngaji ma'rifat itu hanya sampai di sini. Syariat sudah selesai. Kalau enggak, untuk apa Nabi Musa masih sholat di kuburnya? Maka Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam Tabaqat, ya, Sufi, Tabaqat